wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Puspadewi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji 3 di unit SMP Negeri 1 Sukomoro, Kecamatan Komoro, Kabupaten Nganjuk. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8 dengan materi teks naratif. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Are you this morning? We start our lesson by 6 until student 2. Siapa dua? Gamai. Finish. How is my friend today? Good. Satria. Okay. Miss Adi, bahasa Inggris ya. Hari ini kita belajar bahasa Inggris mengenai materi teks naratif. Jadi nanti perhatikan di depan kalian ada beberapa jenis-jenis atau ciri-ciri teks naratif. Tolong belakang, perhatikan depan. Ya, saya akan menjelaskan beberapa teks naratif. Kenapa? Nafikkah? Ya, sekarang saya mulai teks naratif. Nah, di sini ada pengertian teks naratif. Ada yang sudah pernah dengar atau pernah membaca mengenai teks naratif? Mungkin pernah atau melihat? Ya, saya. Sekarang saya jelaskan pengertian teks naratif. Di sini bisa kalian perhatikan depan semuanya. Teks naratif apa aja? Naratif teks merupakan salah satu jenis teks bahasa Inggris yang termasuk dalam writing skill. Ya, jadi berupa salah satu jenisnya berupa cerita, ya, serta saling berhubungan. Jadi ceritanya masih ada kaitannya atau masih ada hubungan. Mungkin nanti bisa kalian lihat dari judul teks naratif. Dari sini ada ya, mengerti? Ya, oke. Next ya, lanjutkan ya. Ya,
lanjutkan berikutnya. Ada pengertian relatif dan kelanjutannya. Jenis-jenis teks naratif. Di sini ada jenisnya. Jenisnya apa saja? Ada fabel. Nah, fabel itu apa? Cerita yang berkisah mengenai binatang. Contoh, mungkin pernah lihat di televisi cerita yang mengenai binatang. Nah, itu namanya cerita mengenai fabel. Contohnya apa? Ada The Mouse, Deer, and Crocodile. Ada The Greedy Monkey, Fox and Mr. Green. Nah, itu nama atau jenis-jenis fabel. Mungkin ada yang di antara kalian yang menyebutkan nama yang lain. Tidak ada? Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa dicoba. Ya. Kalau mungkin ingin mencoba nama judul dari fabel. Kalau sudah tahu yang cerita fabel, kita ke selanjutnya. Ada mitos atau mitos itu apa? Mitos yang berkembang pada masyarakat yang dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya Aji Saka. Nah, yang benar-benar terjadi sebenarnya itu apa? Iya, ya bagus, tidak apa-apa. Ya, meskipun kemarin undang juga cerita yang pernah mungkin kalian dengar mulai dari SD atau sekolah dasar. Ada lagi cerita main undang, selain main undang. Salah tidak apa-apa, ya. Yang penting kamu ngerti, ya. Terus apa lagi selain lagi Saka? Ada lagi? Iya, ya itu. Jadi kalau juga mungkin pernah baca atau melihat, meskipun film kartun itu juga tidak apa-apa, ya. Yang penting tahu, ya, tahu atau enggak. Selanjutnya ada legenda. Legenda apa? Cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. Nah, desamu mungkin pernah punya cerita asal-usul desamu itu mungkin pernah ada. Mungkin dari nenekmu atau mungkin dari apa? Mbak, ya, atau Mbak Zul. Ya, mungkin kamu pernah diceritakan asal mula daerahmu. Di sini apa contohnya ada? Contohnya apa? Contohnya The Legend of Surabaya. Ini mengisahkan asal-usul kota Surabaya atau Candi Prambanan yang tadi kalian sebutkan. Nah, Candi Prambanan yang kalian tadi sebutkan itu juga termasuk asal-usul suatu daerah, ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya macam-macam, ya. Mungkin versinya berbeda, ya. Jadi meskipun berbeda versinya, tapi kita tahu, oh ceritanya seperti ini, ya. Lanjut ke ciri-ciri dari cerita. Ada fairy tale atau dongeng. Ini apa? Jangan menceritakan cerita kanak-kanak suatu yang mengisahkan apa? Keajaiban atau contohnya dari Timur Mas. Nah, Timur Mas itu mengisahkan apa? Kalian pernah dengar cerita Timur Mas? Pasti bagus ceritanya, ya. Ya, bagusnya karena ada seorang ibu yang belum mempunyai anak atau belum diberi karunia seorang anak. Dia harus meminta kepada buto hijau. Nah, itu misalnya. Yang mana Bu ya ceritanya?
cari di YouTube atau cari di perpustakaan, buku-buku perpustakaan, mungkin bisa menemukan cerita tersebut. Ada Tinkerbell atau Angelina. Tinkerbell itu dari negara lain atau dari negara luar. Itu juga biasanya anak-anak senang dengan cerita Tinkerbell mengenai peri-peri. Nah, itu ya. Jadi peri-peri ya, Teletubbies itu sudah berecah ya, tapi tidak apa-apa karena kita juga ingin mengetahui ceritanya. Lanjut ke model apa ceritanya. Nah, ini yang abang sekalian sebutkan tadi itu cerita yang diturunkan secara turun-temurun menjadi bagian tradisi seperti apa? Maling kundang. Selain maling kundang ada golden egg. Golden egg itu menceritakan apa? Telur emas. Makanya dinamakan golden egg. Golden itu emas, dan egg itu telur. Jadi cerita mengenai telur emas. Kalau maling kundang, siapa yang belum tahu cerita ini? Ya pasti kalian sudah pernah membaca. Itu sudah terkenal. Jadi kalau menjelaskan pasti kamu sudah langsung seperti ini. Lanjut ke berikutnya nextnya, ciri-ciri teks naratif. Ciri-cirinya apa? Bisa kalian baca ya. Yang satu itu menceritakan mengenai kisah yang ada di masa lalu. Nah, masa lalu berarti lama loh ya. Iya, mungkin sebelum kita lahir pun cerita itu sudah ada. Sebelum ibu lahir pun cerita itu sudah ada. Jadi yang masih berhubungan dengan masa lalu. Dua, menggunakan kata-kata benda yang menggantikan kata hewan. Ya. Dan ada lagi apa aja? Perhatikan depan. Biasanya merupakan cerita-cerita yang sudah banyak diketahui oleh orang serta berkembang di masyarakat. Nah, dari sini kalian baca sudah selesai? Ya, oke. Next, lanjut ke struktur of narrative text munculnya ya. Narrative text itu mengenai apa saja bisa kalian baca. Mungkin ada yang belum jelas mengenai struktur of narrative text. Narrative text itu cerita aja, mengenai cerita. Ceritanya mengenai apa saja? Cerita rakyat, cerita mengenai hewan, cerita mengenai asal usul suatu daerah. Nah itu kita akan nanti membahas itu semua ya. Dan lanjut ke berikutnya, next ada video ya. Sebelum kita nonton, nanti kita ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan video yang ada di depan atau di layar depan ya. Jadi perhatikan videonya, nanti kalian jawab di depan juga, meskipun salah tidak apa-apa ya. Kalau perhatikan belakang sampai kita nonton bersama ya. Ya, ini ada video mungkin yang sudah pernah lihat.
The old man eventually passed away, and shortly after, a tragic accident befell his first wife, leaving Marguerite at the mercy of her cruel stepmother and half-sister. Little did Marguerite know, Wagner's mother kept a terrible secret. The death of Marguerite's mother was an accident. Marguerite often sought comfort in the forest and woods, singing her mother's favorite lullaby by the same harp. But one day, something strange looking fish appeared to be seen. There was something very familiar. Mother, is that you? She asked. Tolong perhatikan video yang ada di depan kalian, karena nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Jelas? Sip. Ya, next. This is one of the oldest tales from the Maine world. From long ago, the land was made up of small villages. In one particular village, in one particular house, was an old man with two daughters, each with their own huge family, both wicked and well-known. The old man eventually passed away, and shortly after, a tragic accident befell his first wife, leaving Marguerite at the mercy of her cruel stepmother and half-sister. Long thereafter, I did terrible secret. The death of Marguerite. Singing her mother's favorite lullaby by the same harp. A strange looking fish appeared to be seen. There was something very familiar about the fish. Mother, is that you? She asked. A strange-looking fish appeared to be seen. There was something very familiar about the fish. Mother, is that you? She asked. To notice Marguerite's frequent visits to the forest. Suspicious, Wagner and her mother quietly followed Marguerite.
She insisted that it was a reward for all her hard work. Only when Balambutte had finished eating did they reveal the terrible wanting to give her mother a proper resting place, Balambutte buried the fish bones near the pond. Balambutte woke up to the most enchanting sight. A magnificent tree had grown where she had buried her mother's bones, and a beautiful swing hung from its branches. The swing seemed to call to Balambutte. As before, she felt her mother's comforting presence around her. When Balambutte began to sing her mother's song, the swing swung back and forth, joining in the tune. As luck would have it, a handsome prince was hunting nearby and was enchanted by the sweet lullaby. Mesmerized, the prince watched Balambutte from afar. Before he could approach her, "Wait!" he called out. The prince gave chase, determined to find out who she was. The prince questioned Balamera's mother. Who was the girl he had seen? Seeing the opportunity, she immediately said, "The girl you are looking for is my own beautiful and talented daughter, Balamera." Although charmed by her beauty, the prince still requested that she sing for him once again in the golden swing. However, when Balamera tried to sing the lullaby, the swing stood still. "What treachery is this?" the prince said angrily. "Tell me the truth!" Balamera's mother begged for forgiveness and admitted that she had another daughter hidden in her house. To the swing and sing for her. Overjoyed that he had finally found the girl who had captured his heart with her beautiful voice, the prince Nah, sekarang sudah kalian tonton atau sudah lihat
biar fresh. Ya, kita mulai. 1, 2, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Ya, ulangi. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ini goyang-goyang. Ya, ada apa? Sekarang Marijo, kalau ada Marina belajar ya. Marijo, Marijo yang mana? Marijonya tangannya seperti ini. Ya, karena dia cowok. Ya, tapi kalau Marina dia cewek pasti cantik. Tapi kalau Marijo apa artinya ya? Ya, mulai 1, 2, 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Ya, ulangi, tadi ada yang salah. Marijonya gini, tapi malah gini. Jawabannya mulai. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marijo menari. Sekarang ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Lihat teman, tulisan ini. Ini ada beberapa gambar mengenai judul cerita, gambar cerita bukan judul. Ini ada gambar cerita, tapi tidak ada judulnya. Jadi nanti kalian disuruh menentukan judul ceritanya. Nah, ini nanti kalian maju ke depan. Dan yang sebelahnya adalah mencari artinya atau bahasa Indonesianya atau terjemahannya. Jadi terjemahannya, contoh nomor 1 di situ sudah ada tulisan atau bahasa Inggris yang berhubungan dengan cerita yang kalian tonton tadi atau cerita yang kalian lihat tadi. Jadi masih ada hubungannya. Di situ ada kata-kata yang kosakata yang mungkin kamu masih belum tahu artinya atau belum mengerti artinya. Nanti kalian tugasnya apa? Menjawab, mengartikan, dan sebelahnya memberikan judul sebuah cerita. Nah, sekarang kalian diskusi dengan teman kalian untuk menentukan judul cerita dan mencari kosakata atau arti dari kosakata. Ya. Sekarang kalian diskusi dulu. Nanti kalau sudah siap, are you ready? You in front of the class. You can try answer the question. You ready? Ready? Yes. Sini Bang.
Yang aku itu apa? Terus hidup bahagia, lelah sama diperlakukan. Nah, ini. Sekarang ada soal lanjutannya atau lanjutan dari soal yang pertama. Soalnya masih ada hubungannya dengan cerita. Nanti ada kertas di meja saya. Kalian tinggal pilih nama judulnya untuk kalian tempel di depan. Oke? Sudah? Ada. Tolong perhatikan dulu. Perhatikan gambar yang ada di depan. Kalau sudah siap, nanti yang ingin maju ke depan menentukan judul gambar tersebut. Ya? Ya, sudah siap? Are you ready? Ya, oke. Number one. Ya, maju. Mas siapa ya? Mas Bima ya? Ayo Mas. Number one, Mas Bima. Yang mana? Ini. Tempel. Oke. Next, number two. Oke, maju ke depan. Bisa berdiskusi sama temannya untuk menentukan judul cerita. Oke. Next, number three. Ya. Number four. Masih ada beberapa lagi. Number four. Number four. Five, number five, and number six. Okay. Number five. Ya, Mas. Yamin. Semangat nih. Dan terakhir ada yang mencoba lagi terakhir ya. Mas Emam. Ada ini ya. Dan kita cocokkan bersama number one. Number one cerita yang judul apa ya? Bawang putih, maaf. Itu bawang putihnya belum keketik atau cuma bawang merah. Sebenarnya kan bawang merah dan bawang putih ya. Tapi ketiknya kurang, jadi hanya bawang merah saja. Terus number two. Ya, Snow White. Hampir sama kurcaci sebetulnya. Di sini Snow White. Number three. Paling yang tadi disebutkan sama teman kalian. Itu number four. Cinderella. Nah, itu ada lagunya juga. Ada ceritanya.
rambutnya itu sudah kalian lihat. Number 5. Number 5 apa? Rhododendron. Rhododendron tadinya terletak di mana, Baca? Ya, Prambanan itu di mana? Iya, di Jawa Tengah. Terus yang terakhir, cerita Timun Mas. Nah, ini jadi cerita-cerita yang ada di negara kita ya, di negara kita. Kita layak yang bisa kalian pelajari biar tahu ceritanya ya. Dari sini ada ditanyakan? Ya, kalau tidak ada ya, kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri ya, nanti kita sudah dulu di kolom kita mulai. Please Alvin mungkin doa untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Inggris hari ini ya. Silakan doa ya, doa mulai. Tolong perhatikan sebentar ya, sebelum kalian nanti pulang, tolong arah naik kendaraan hati-hati ya, tunggu kita langsung pulang ya. Kalian rapikan dulu kalian. Itu dari saya, sekian dari saya. Mungkin tidak ada rasa dan juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.